Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Di malam yang cerah hari ini, kita akan kembali lagi bersama Franks, Project Management Knowledge Sharing, sesi 94 dari PMI Indonesian Chapter, dengan pembahasan What's New, the Standard for Program Management 5 Edition. Nah, pada edisi ke-94 kali ini, kita akan bersama dengan speaker Dr. Adi Prasetyo dan Dr. Muhammad Ihsan. Dari speaker kita hari ini, Dr. Muhammad Adi Prasetyo merupakan sudah 30 tahun, memiliki experience 30 tahun di bidang project management yang berhubungan dengan mega project, program, serta project portfolio yang sangat kompleks dan dinamis. Beliau juga memiliki banyak pengalaman sebagai project management practitioner di beberapa project strategic nasional seperti Asian Games 2014, lalu ada Smelter, Yogyakarta International Airport, LRT Jabodebek, Jakarta, Bandung High Speed Railway, kemudian Indonesia Digital Gulf Technology. Beliau juga merupakan former Presiden PMI Indonesian Chapter untuk periode 2005 sampai dengan 2007. Beliau juga merupakan seorang dosen Project Management di Postgraduate Program di Universitas Indonesia, MTI, Magister Teknologi Informasi. Beliau juga merupakan seorang kontributor di PMBOK, buku PMBOK 7 Edition, serta buku The Standard for Program Management 5 Edition. Lalu kita ada yang akan memoderator event kali ini, Prank 94, Prank sesi 94. Ada Bapak Dr. Muhammad Ihsan, PGMP, PMP, PMISP, PMOCP. Beliau memiliki pengalaman sebagai PM practitioner dan pendidik di 20 tahun dengan experience 20 tahun project management yang kebanyakan di ICT, bidang ICT. Beliau juga merupakan seorang ekspertis di Project Management Office, PMO, lalu juga Project Portfolio Management, dan khususnya di Project Management Governance di berbagai multi-project environment. Beliau juga merupakan seorang author, penulis beberapa buku, chapter, dan publikasi dari beberapa research di area project management. Beliau juga aktif sebagai PMI Global Chapter Member dan merupakan past board in PMI Indonesian Chapter. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya ingin memberikan beberapa informasi terkait program PMI Indonesian Chapter. Seperti yang tadi partisipan rekan-rekan yang sudah lihat, kita akan ada program 12 SIMAX Symposium International Exhibition di Project Management di Malang bulan Oktober. Kita sedang early bird, jadi rekan-rekan bisa segera mendaftarkan registrasi untuk bisa mengikuti SIMAX yang ke-12. Lalu nanti kita juga akan ada Pranks offline serta workshop. Kita juga ada corporate outreach
di mana kita mengunjungi beberapa perusahaan. Jadi jika ada rekan-rekan perusahaannya yang ingin PMI kunjungi, bisa hubungi kami untuk kami tindak lanjuti. Kita juga ada beberapa merchandise di official merchandise di Tokopedia yang bisa teman-teman beli dan kunjungi. Kemudian sebelum kita memulai event kali ini, Prank ke-94, saya ingin menyampaikan beberapa ground rules. Yang pertama, semua partisipan akan di-mute dan harap matikan videonya. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan, rekan-rekan bisa chat, bisa tulis di chat box, lalu nanti akan ada e-sertifikat yang akan didistribusikan kepada seluruh partisipan yang join di sesi ini. Lalu untuk rekan-rekan yang merupakan member PMI Indonesian Chapter akan ada auto submission video di sana. Lalu kemudian sesi ini akan direkam dan akan diupload ke dalam YouTube channel dengan keyword PMI Indonesian Chapter. Seperti itu. Kita langsung saja lanjut ke agenda kali ini yang akan dibawakan oleh speaker Pak Adi Prasetyo yang dimoderatori oleh Pak Muhammad Ihsan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Baik, mungkin Pak Ihsan dulu ya. Silakan, ya. silakan Pak Ihsan Baik, ya. terima kasih Mbak Ayang dari PMI Indonesia Chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kawan-kawan semuanya. Satu kehormatan buat saya hari ini untuk memoderasi acara ini ya. Saya sekaligus mau menambahkan sedikit ya Mas Adi ya, bahwa Mas Adi ini juga pas chapter presiden PMI Indonesia Chapter ya. Sebelum saya ya, jadi kalau saya nggak salah, kalau saya 2008 tuh 2004 sampai 2008 tuh Mas Adi Prasetyo. Kalau saya tidak salah ya Iya, menambahkan betul. itu. Betul, Mas. Jadi apa namanya beliau tidak hanya apa namanya tidak hanya major player gitu ya, maksudnya major ya mungkin saya tidak berlebihan kalau saya apa namanya menyebut beliau seorang tokoh project management di Indonesia. Saya pikir untuk mempersingkat waktu kita berikan kesempatan Pak Adi untuk memberikan paparannya. Silakan, selamat untuk memberikan paparannya Pak Adi. Ya, baik. Tes suara saya bisa terdengar, Mas Ihsan? Ya, terdengar Ya, Mas. Silakan. baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Dan tadi Mas Ihsan cerita kita berdua mantan presiden chapter ya. Jadi mungkin acara malam ini sekalian reunian. Ketemu Mas Ihsan susah nih ya. Jadi di acara ini Reunian. kita kereunian ya. Jadi malam ini speakernya dari mantan presiden chapter dan apa namanya moderatornya juga mantan presiden chapter ya. Semoga nanti materinya juga tidak mengecewakan ya. Baik, mungkin sebelumnya saya pengen menyapa teman-teman dulu boleh ya, Mas Ihsan ya. Monggo Mas, Teman-teman silakan. yang pertama dari teman-teman dari PMO BUMN mungkin ada yang hadir. Jadi di BUMN kita punya grup cluster, Mas. Kita bentuk PMO Forum namanya. Teman-teman kemarin tempo hari berminat sekali untuk hadir ya. Selamat datang bagi teman-teman di PMO BUMN. Kebetulan saya juga bergabung di BUMN saat ini dan dapat tugas juga sebagai PMO di situ. Jadi sekalian ya kita membentuk komunitas PMO yang ada di BUMN. Kemudian juga selamat datang rekan-rekan dari organisasi profesi PMI Chapter tentunya. Ya, selamat datang di acara ini. Kemudian juga dari organisasi profesi project management lainnya, dari IAMPI, dari Prince2 Indonesia, selamat datang teman-teman semua. Dan juga ada mahasiswa saya nih Mas Iksan, mahasiswa di MTUI ya. Selamat datang, semoga Anda hadir bukan karena dipaksa ya, tapi karena memang ingin dapat apa namanya knowledge baru di sini ya. Baik, jadi malam ini materinya adalah What's New, The Standard for Program Management. Fifth edition yang baru diterbitkan atau dimunculkan di Maret 2024 ya. Jadi ini kira-kira standarnya. Jadi standar ini
dirilis di tahun 2024 setelah hampir 2 tahun berproses. Jadi cukup lama itu menjadi kontributornya. Saya pikir nggak diterima gitu ya, atau mungkin nggak akan dirilis program baru. Ternyata alhamdulillah di Maret akhirnya dirilis ya. Ini kira-kira, jadi standar ini bentuknya sekarang sudah seperti PMBOK edisi ke-7 ya. Jadi logonya logo yang baru dengan ciri khas warna pastel juga yang baru ya. Ini menandakan era yang baru yang ada di PMI ya. Jadi di standar yang baru ini di 5th edition sama juga dengan yang ada di PMBOK, ada kaidah-kaidah pokok yang dimasukkan di sini yaitu yang namanya prinsipal. Nanti kita akan lihat ada 8 prinsipal ya bagaimana untuk menjalani program manajemen ini ya. Selain prinsipal juga ada namanya program manajemen performance domain ya, yang baru yang namanya collaboration. Mungkin Mas Iksan tahu karena Mas Iksan sudah certified ya. Jadi Mas Iksan ini certified PGMP nih ya. Saya belum ini. Ini tugasnya Mas Iksan habis ini ngajarin saya ya. Saya cuma nulis doang ya, ngasih kontribusi tapi belum ujian ya. Bagi teman-teman yang berminat nanti bisa kontak ke Pak Iksan ya. Dia salah satu mentor juga untuk PGMP dan PMP. Ini cukup bangga juga menjadi kontributor di sini, nggak cuma saya, tapi juga ada beberapa rekan-rekan dari PMI Chapter, ada Mas Arief Prastyo, hadir nggak ya malam ini ya? Mas Arief, ada Mas Akbar juga di sini ya, dan rekan-rekan yang lain ya, yang mungkin nggak bisa saya sebut. Ada kalau nggak salah ada 6 nama kalau nggak salah di kontributor ini ya. Bangga juga Jadi ya, ada beberapa orang Indonesia di sini ya, Pak Adi ya, ya. alhamdulillah ya. Jadi paling nggak suara kita terdengar lah ya. Suara kita terdengar. Program manajemen ini ya, ini berisi hal-hal baru tadi yang ada di atas yang malam ini akan kita bahas sama-sama ya. Baik, ini jadi kita buka dulu dengan piramida yang cukup populer di project management ya. Ini namanya apa nih Mas Iksan ya? Piramida strategic project management ya. Dari konteks portfolio ya, dari atas strategi, kemudian turun sampai ke project ya. Jadi kalau kita lihat di konsep project management modern, kita nggak bisa melihat project hanya dia sendiri ya, tapi juga ada ketergantungan dengan ekosistem yang lain ya, dengan project yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada strategi development dari vision, mission turun ke bawah, kemudian menjadi organization strategi, ya itu konteksnya portfolio management. Ada standarnya nih, portfolio management sekarang masih 4th edition, masih pakai logo lama ya, jadi masih edisi yang sebelum PMA yang baru sekarang ya. Kemudian akan di situ diturunkan lagi menjadi program yang fokus kepada bagaimana managing multiple project, bagaimana menghasilkan outcome di situ, melinkage dan oversight. Itu ada panduannya yang malam ini kita bahas yaitu program management ya. Turun lagi itu menjadi 2 yaitu operation dan project ya. Kalau operation kita sebut sebagai business as usual. Kemudian kalau project ya project, dan itu ada panduannya kalau di PMI ada PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge. Ini kira-kira hierarki kita sebut sebagai P3M ya, Project Program Portfolio. Jadi teman-teman kalau ingin memperdalam project management secara modern, sekarang nggak bisa cuma satu kitab saja, harus multiple kitab ya. Jadi ada PMBOK, ada program, ada portfolio management ya. Kalau nggak salah, Mas Iksan mengeluarkan buku bagus tuh, judulnya apa Mas Iksan? Managing Mengelola proyek berganda ya. Mulai berganda ya. Bukunya recommended, tapi saya belum dikirim tuh Mas. Tolong dong saya dikirim. Kayaknya harus di submit langsung Pak Thomas Iya ya. Mas, jadi saya harus ini. Atau mungkin jadi door prize malam ini ya. Ada buku bagus ya, yang dibikin oleh Pak Iksan, mengelola proyek berganda ya, Pak Iksan ya. Betul, betul Jadi Pak dalam Adi. konteks program itu Pak Iksan ya. Betul. Nah, konteks ya. Jadi program manajemen penting ya. Kalau kita lihat studi kasus yang masa kini di negeri kita terjadi, mungkin salah satu proyek PSN yang jadi sorotan adalah Bandara Kertajati ya, kita lihat. Bandara Kertajati dari sisi project management bagus atau enggak itu ya. Kita lihat tuh, proyek tersebut sebetulnya on time, on scope, on budget ya. Jadi dari sisi project output atau dari sisi project performance bagus itu. Project manajemennya fine. Tapi apa yang terjadi setelah dia dibuka ternyata sepi ya, atau tidak ada penumpang di situ ya, sehingga proyeknya tidak memberikan benefit
Nah, kalau kita lihat konteksnya sudah di luar project, yaitu sudah masuk ke ranah program sebetulnya ya. Ternyata Bandara Kertajati tergantung dengan akses, karena dia lokasinya yang sedemikian rupa sehingga perlu akses jalan tol tambahan di situ. Pada saat jadi sayangnya jalan tolnya belum jadi gitu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi konteks permasalahan di proyek Kertajati itu sebetulnya bukan dalam konteks project management saja ya, tapi ranahnya sudah masuk ke ranah lebih tinggi yaitu program manajemen ya. Jadi kita lihat Padahal dua-duanya proyek strategis nasional ya Pak Adi ya ya. betul. Dua-duanya proyek strategis nasional. Jadi kita lihat ya meskipun mendapatkan label strategis belum tentu penanganannya juga sesuai dengan harapan gitu, Mas Ihsan ya. Jadi memang pemahaman project management ini tidak hanya di atas kertas ya. Kata-kata koordinasi itu mudah, tapi begitu sudah dilaksanakan itu sulit ya. Jadi ini contoh yang paling bagus sekali. Selain Kertajati, kita juga lihat beberapa pelabuhan kalau saya lihat ya. PSN juga pelabuhan dari teman-teman dari salah satu BUMN membangun di sana. Pelabuhannya bagus, tapi kapalnya nggak ada gitu ya. Ya karena aksesnya yang keluar dari pelabuhan nggak ada. Jadi semacam railway-nya atau jalan aksesnya nggak ada juga. Jadi pelabuhannya sepi ya. Ini salah satu sorotan juga nih, kalau nggak salah saya baca di koran 2-3 hari yang lalu ya. Salah satu pelabuhan cukup besar itu di Sumatera Utara ya. Begitu dibangun, nah sekarang ternyata under capacity. Ya, bukan karena pelabuhannya jelek. Pada saat pembangunan saya lihat sendiri bagus itu. Ya, bagaimana mereka bisa mendeliver project on time, on scope, on budget. Tapi itu nggak cukup. Ya, nggak cukup. Jadi kita lihat di sini rekan-rekan semua bahwa konsep project management yang modern sekarang seperti ini ada yang namanya alignment. Alignment itu bahasa Indonesia apa ya Mas Ihsan ya? Penyelarasan Mas. Oh, menyelaraskan. Menyelaraskan. Penyelarasan. Penyelarasan antara dari atas visi misi turun ya, portfolio turun jadi program turun jadi project ya. Ya, menyelaraskan itu sekarang menjadi tantangan terbesar di project management ya. Jadi tidak hanya pandai membangun ya, tapi juga pandai mengkoordinasi pembangunannya sehingga hasilnya benefitnya bisa tinggi ya. Ini kira-kira konteksnya konsep project management modern. Semoga teman-teman praktisi, akademisi maupun siapapun yang sekarang bergerak di dunia project management terbuka matanya, terbuka wawasannya bahwa project tidak bisa dikelola secara mandiri, hanya lihat dia sendiri ya. Dia harus melihat juga ekosistemnya. Jadi ekosistem dia, apakah dia terkait dengan project yang lain gitu ya. Kemudian tergantung juga dengan strategik objektifnya sekarang masih relevan atau tidak, itu juga perlu dikaji ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, ini langsung ke bedanya program manajemen yang lama dan yang baru ya. Mas Iksan, ujiannya masih pakai yang fourth edition ya Mas Iksan ya? Betul Mas ya. Wah, Jadi beruntung. saya beruntung karena belum ujiannya masih pakai yang lama. Waduh, berarti kalau saya ujian harus nambah lagi dong ya. Wah, itu dia tuh. Ya, ternyata saya harus belajar nambah nih. Tadi mau belajar sama Mas Iksan aja, ternyata harus nambah. Karena antara fourth dan fifth ada beberapa apa namanya perbedaan ya. Kalau kita lihat yang fourth dulu, itu kontennya itu ada seperti yang di sini ya. Ada program management performance domain, ada program strategy alignment, ada program benefit management, ada program stakeholders engagement, program governance, program life cycle, dan program activities ya. Betul ya, Mas Isan ya? Ada 5, ada ini ya, ada konten ini ya. Nah, kalau yang baru hanya diringkas menjadi 3 grup besar, yaitu program management principles, ini yang baru. Kemudian program manajemen performance domain. Nah, di situ yang 4, 1, 2, 3, 5 itu dimasukkan ke situ. Ya, 1, 5 di situ. Yang terakhir program activities. Nah, tambahan yang baru adalah hal yang sangat fundamental disebut sebagai principles. Ini sama dengan PMBOK 7 Edition, dia menomorsatukan sekarang principles. Ya, sedangkan hal yang lain pengaturannya tidak terlalu kaku. Jadi secara intinya sebetulnya tidak terlalu kaku dalam dia mengatur bagaimana kita menjalankan apa namanya konsep program manajemen ya. Sama dengan PMBOK sekarang yang tidak terlalu kaku mengatur prosesnya ya, tapi lebih fleksibel, tapi menekankan bahwa prinsipal harus bisa tercapai terdahulu ya.
Jadi prinsipal ini sekarang menjadi hal yang baru dan ini menjadi hal yang sangat fundamental. Jadi sebelum menjalankan proyek, seorang profesional project management harus tahu itu basic principles-nya apa yang harus dipegang. Ya tanpa itu ya dia bagaikan robot saja yang nggak punya principles ya. Jadi nyawa proyek, nyawa program itu ada di principles ya. Kira-kira seperti itu. Question Q&A-nya nanti ya Mas Isan yang di belakang ya. Ya, nanti di belakang. Ya, baik. Ini saya ambil dari buku yang 5th edition tadi, ya, tabel yang berisi comparison of complexity within project and programs, gitu ya. Jadi project and programs ini memang agak susah membedakan. Kalau dengan portfolio sudah agak jauh ya. Tapi program dan project agak susah membedakan ya. Makanya perlu dipahami betul apa perbedaan dari kedua ini ya. Kalau kita lihat di sini yang paling kelihatan itu di area atas ya, change management ya. Jadi program itu dia melakukan operational kegiatan di strategic level. Ya, strategic level. Dia fokus kepada outcome, hasil. Sedangkan kalau project management dia fokus kepada tactical level ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Bandara Kertajati ya tactical level bagaimana untuk mendeliver project on time, on scope, on budget itu ada di tatanan project ya. Tapi kemudian bagaimana supaya benefitnya itu muncul, dia harus melihat ekosistem yang lebih luas lagi, lebih strategik lagi. Itu ada di tatanan program ya. Kira-kira seperti itu bedanya ya. Kemudian ada benefit definition, ya ada benefitnya juga demikian. Benefit definition atau scope, kalau yang project itu dia fokus on yang namanya deliverables. Ya deliverables akan lebih menjadi apa namanya fokus dia yang utama. Sedangkan di program dia akan lebih banyak fokus kepada benefit ya, benefit yang bisa dihasilkan di situ ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian interdependensi juga demikian ya. Dia lebih banyak pada interdependensi antar kegiatan di proyek, scope, cost, schedule dalam proyek ya. Kalau di sini sudah linking tactical product delivery to corporate strategy, jadi ada sudah menghubungkan di level yang lebih tinggi lagi. Dan seterusnya ya, mungkin nggak akan saya bahas satu-satu nih. Kalau satu-satu waktunya nggak cukup ya Mas Isan ya. Mungkin perlu 1 hari ya untuk bahas semua ya. Jadi itu kira-kira teman-teman perbedaan program dengan project ya. Mungkin Mas Isan mau menambahkan mungkin silakan. Mungkin untuk sementara ini dulu Mas, nggak apa-apa, teruskan aja. Ya oke. Jadi tactical ya, project very tactical. Kalau program dia lebih strategik ya. Ini kira-kira perbedaan antara project dengan program ya. Kemudian, nah kita lihat di sini nih. Hubungan antara program management principles dan program management performance domain. Ya. Nah, kalau dulu yang atas nggak ada nih principles. 8 principles itu apa saja? Ada stakeholders, ada sinergi, ya, ada change, ada risk, benefit realization, team of teams, leadership, governance. Ya, ini menjadi sebuah kesatuan yang namanya to guide behavior. Ya, guide behavior akan mendorong performance domain of program management. Ya, jadi di konteks performance domain-nya mungkin ini sama di buku yang sebelumnya. Yang bawah lingkaran ini sama ya. Jadi ada strategic alignment, semuanya disebut sebagai life cycle management ya. Ada strategic alignment, ada benefit management, ada stakeholder engagement, ada governance framework. Yang semua dibungkus di sebuah life cycle management ya. Ini sama ini, buku 4, buku 5 sama. Hanya buku 5 sekarang dia harus diberi nyawa, ya, diberi nyawa dengan prinsipal yang ada yaitu stakeholders, sinergi, change, risk dan seterusnya. Ya, ini kita lihat nanti apa sih yang dimaksud dengan prinsipal itu nanti kita akan lihat ya. Oke, baik, lanjut. Nah, ini ya, ini adalah program life cycle ya. Jadi program life cycle seperti ini dipayungi oleh organizational governance ya. Portfolio governance, where portfolio IUUs itu paling atas, kemudian dia turun menjadi program governance ya. Kalau portfolio dia lebih sangat high level sekali, yaitu dia fokus kepada strategic objektif dari sebuah perusahaan. Ya, portfolio proyeknya seperti apa. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Bandara Kertajati misalkan ya, portfolionya adalah mungkin ingin supaya
jumlah penumpang di Jawa Barat bisa meningkat gitu ya. Karena kapasitas penumpang di bandara lama, bandara apa itu, Hussein Sastra Negara mungkin sudah kapasitinya sudah terbatas ya. Nah, sehingga perlu ditambah gitu ya. Itu ada di tatanan portfolio. Kemudian dari situ muncullah program ya, program di mana dia akan diposisikan. Apakah dia single project, apakah multiple project ya. Jadi kalau sudah project PSN biasanya sudah project-project yang sifatnya multiple ya, berganda kalau Mas Isan bilang ya. Project berganda. Project berganda artinya KPI proyek tersebut KPI yang saling terkait, saling tanggung renteng. Nggak bisa hanya KPI-nya secara apa namanya parsial ya, hanya parsial ya. Jadi nggak bisa tuh KPI yang satu proyeknya bagus, yang satu nggak dijalankan kemudian akan tercapai benefit, nggak bisa. Kalau sudah di program akan ada apa namanya benefit yang saling terkait ya antara output dari masing-masing project ya. Di program sendiri ada program definition, ada program delivery, kemudian ada program closure ya. Jadi yang saya maksud tadi, naruh bandara di mana, proyek apa yang saling terkait, itu di program definition. Ya, direncanakan. Kemudian program delivery, ya, program tersebut dijalankan. Ya, sehingga muncullah output dan outcome. Ya, kalau kita lihat di sini output dan output adalah hasil keluaran dari sebuah proyek yang biasa kita bisa lihat dari triple goals ya, yaitu project on time, on scope, on budget, itu project output. Kemudian mereka bersatu menjadi sebuah outcome. Ya, kalau outcome biasanya sudah menjadi sebuah capaian tertentu ya, apakah bisa jumlah penumpang atau jumlah apa gitu ya terkait ke outcome, dan ujungnya adalah benefit ya. Kalau benefit berarti sudah sampai ke level tatanan portfolio management, itu di program delivery. Dan ada juga program closure ya. Program closure itu ada transition, kemudian dimasukkan ke nantinya menjadi archive, appropriate, atau masuk ke operation. Ini kira-kira tatanan di program ya. Jadi ada juga program planning-nya, ada juga delivery-nya, dan juga ada program closure-nya ya. Ini kira-kira secara garis besar seperti ini. Kemudian ya, ini adalah sample information flow in system of value delivery ya. Nah, value delivery. Jadi memang project management itu sekarang ya fokusnya dia sebuah alat untuk bisa mendeliver sebuah value ya. Value delivery ya, value delivery. Makanya title project manager kadang-kadang ada juga disebut sebagai delivery manager ya. Itu Mas Isan ya. Delivery manager kalau nggak salah. Itu apa namanya nama lain juga dari seorang project manager ya, delivery manager. Departemennya juga demikian, ada juga departemen yang namanya delivery management ya. Kebetulan saya pernah dapat title tugas di situ ya, delivery management departemen ya. Dikiranya saya kerja di Pizza Hut untuk mendeliver produk ya, padahal yang dideliver adalah project. Wah, Pak Andi kerja di Pizza Hut ya, karena title-nya sekarang delivery manager gitu ya. Jadi ada beberapa company yang dia nyaman dengan kalimat delivery management untuk mengganti project management ya. Karena yang deliver adalah value-nya atau deliverables-nya. Jadi kita lihat di sini dari mana mulainya. Nah ini ya, kalau project mulainya harus dari atas, dari portfolio. Jadi rekan-rekan semua project itu nggak ada yang demokratis ya. Dari bawah diusulkan, kemudian diterima itu nggak ada. Jadi project itu ya otokratis dari atas. Dari atas itu project dilahirkan. Tapi kalau memplanning proyek, ya dari bawah bagus ya, top down. Tapi kalau melahirkan proyek nggak ada itu. Demokrasi nih, 80% dari karyawan perusahaan pengen proyeknya ini nggak ada gitu ya. Itu domainnya para C-level ya untuk menentukan proyek investasinya mana yang paling menguntungkan ya. Jadi kira-kira dari seperti itu top management yang biru dibaca dulu, top management memberikan strategi, strateginya terjemahkan jadi portfolio. Dari situ kemudian outcome-nya seperti apa, ya benefitnya kemudian ditentukan, ya, kemudian juga KPI pengukuran juga seperti apa, kemudian masuk ke komponen delivery ya. Nah, program and project. Sekarang memang kadang-kadang ada project yang tidak perlu program ya. Jadi ada project yang dia mandiri, sendiri, sudah bisa menghasilkan
outcome ya. Jadi program posisinya memang kadang-kadang menyatu dengan project. Kalau ada satu project, single project yang ya hanya dia sendirian, dia tidak terkait dengan project lain-lain, ya program dan projectnya nempel jadi satu. Kemudian operation, nah operation sebetulnya dialah pemilik proyek. Kalau sudah selesai, maka semua project atau program nantinya akan masuk ke operation ya. Maka unit program dan project biasanya unit yang sifatnya temporer. Ya, sifatnya temporer. Tapi kalau unit portfolio, unit yang selalu ada, permanen ya. Jadi operation itu dia permanen, portfolio itu permanen, program dan project unit yang tidak permanen ya. Jadi dia begitu ada kebutuhan kegiatan atau inisiatif untuk memperkaya operation, maka dia jadi project atau program, begitu selesai ya sudah selesai, bubar ya. Ini kira-kira ya program dan project. Saya terlibat di beberapa project PSN yang terakhir mungkin kalau teman-teman sekarang lihat ada LRT ya, LRT Jabodebek ya. LRT Jabodebek ya itu konteksnya bukan portfolio, portfolio ada di kementerian. Ya dia menentukan bagaimana keputusan proyek ya, apa yang mau dipilih, apakah proyek untuk mengurai kemacetan itu menggunakan kereta api atau menggunakan bis atau yang lain gitu ya, itu di portfolio level. Tapi once sudah diputuskan menjadi sebuah railway system ya, sebuah program ya. Ya ada teman-teman saya lihat ada teman-teman dari LRT juga dia. Ada Mas Robustanto di sini ya. Apa kabar Mas? Oke, ada program, kemudian apa namanya? Ya, dia turun jadi LRT Jabodebek itu di tataran program ya, tataran program. Meskipun disebut sebagai project LRT, sebetulnya saya lebih condong pada program LRT. Karena proyeknya banyak banget tuh, stationnya aja ada berapa belas gitu kan. Ada beberapa belas station ya. Kemudian ada depo sendiri ya. Kemudian ada segmen-segmen ruas untuk girdernya ya. Dan macam-macam. Pengadaan kereta apinya juga proyek sendiri. Jadi sebetulnya itu gambaran sebuah program ya, instead of project. Dan kita lihat sekarang sudah selesai beroperasi, maka proyek dan program selesai, bubar. Ya, saya selesai, sudah selesai tugas saya. Ya, sudah diserahkan kepada operation. Tapi once nanti mungkin ada LRT fase 2, nah, bikin lagi tuh program proyeknya ya. Nah, ini akan ada apa namanya kegiatan lagi. Jadi kira-kira itu konteksnya, mana yang permanen, mana yang temporer, itu bisa kita lihat di sini ya. Mas Iksan, ada yang mau nambahin nggak? Baik, silakan dilanjut terus Mas. Nanti kita Lanjut ya, ini aja oke. diskusinya ya. Monggo. Udah sampai mana nih Mas mobilnya? Oke, baik. Jadi ini kira-kira 8 principles. Ya, principles itu apa nih? Menurut Merriam-Webster ya. Principle itu adalah comprehensive and fundamental law, doctrine, assumption ya. Rule atau code of conduct. Jadi hal yang paling mendasar yaitu principles ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya prinsip kehidupan itu mewarnai hidup kita itu. Kalau kita nggak punya prinsip maka ya kita akan terombang-ambing ya. Jadi kita harus punya prinsip kehidupan. Apa prinsip kehidupan kita ya? Kita mungkin mengejar kebaikan bagi kita ya untuk nantinya kita bisa apa namanya dan seterusnya ya itu kira-kira prinsip-prinsip kehidupan ya. Kalau nggak punya prinsip kehidupan, saya rasa orang sulit ya dalam apa dia akan terombang-ambing dengan kondisi yang ada. Prinsip-prinsip di program manajemen ada 8. Yang pertama ada stakeholders, kemudian benefit realization, ada sinergi, ada team of teams, ada change, ada leadership, ada risk, dan ada governance ya. Ini kita lihat 8 principles ya. Menarik ya Mas, mereka membahas tentang sinergi di sini ya. Ya, sinergi Mas. Yang di apa namanya standar yang keempat nggak bahas secara spesifik tuh sinergi. Oh iya, iya. Oke, jadi mungkin ini salah satu hal yang menjadi pembelajaran dari PMI ya Mas ya. Bahwa Ya, sinergi itu sinergi. sangat penting sekali ya. Oke, baik. Saya jadi ingat kuliah Mas, kita dulu sinergi Mas. Jadi kalau nggak bisa, saya sering nanya teman saya sebelah itu. Itu sinergi atau bukan ya? Mungkin ini sinergi dari sisi yang kurang begitu bagus ya. Oke, baik. Jadi yang pertama, prinsipal adalah terkait dengan stakeholders ya. Engage stakeholders proactively to ensure that stakeholders expectation, program benefit,
and organization strategy are all in harmony with one another, and the expected business value of the program is achieved. Jadi mirip dengan project sebetulnya, tapi kalau project dia mungkin expected project deliverables ya. Kalau di sini business value-nya. Jadi sebuah program pastikan bahwa stakeholder-nya semuanya happy. Ya, semuanya happy. Jadi kalau kita bikin bandara, ya sekitarnya juga ekosistemnya happy, pendukung aksesnya juga mereka di sana juga bisa menikmati dan seterusnya ya. Jadi prinsipal di proyek dia harus bisa mengengage stakeholders dan membuat paling tidak mereka bisa in harmoni ya satu dengan yang lain ya. Engage stakeholder based on their influence and interest, ini seperti grid mapping stakeholders yang ada di PMBOK. Kemudian exploit benefit, gain through synergy and mitigate disruption caused by stakeholders conflict ya. Kemudian monitor and act upon stakeholders feedback. Jadi di tataran program juga harus melihat, tapi dia melihatnya di tataran program nih. Ya, program yang besar kira-kira stakeholders di sekitarnya seperti apa. Kalau project mungkin cakupan stakeholders hanya di lingkungan proyek, kalau di sini sudah dalam tataran yang sudah ada di tataran program ya. Biasanya dia akan concern terhadap business value ya. Berikutnya stakeholder sudah ya. Berikutnya business benefit realization. Ya guys, those engaged in program management to focus on generating value for the organization by aligning program outcomes with organizational strategy ya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi yang saya menarik adalah yang nomor 2 ini ya. Benefit realized should justify the use of invested resources. Ya. Jadi kalau proyeknya tidak memberikan benefit, itu nggak boleh kita melakukan proyek itu, program itu ya. Jadi program yang nggak jelas, program yang samar-samar benefitnya, itu kalau menurut kaidah yang ada di program manajemen nggak boleh dijalankan, karena itu prinsipal yang utama. Kalau Anda nggak memahami benefit dari sebuah program, Anda nggak boleh melakukan itu, ya. Karena di benefit realization harus jelas sebuah program, sehingga nantinya benar-benar membuat sesuatu yang tidak waste resource ya, tapi utilize resource untuk hal yang memberikan manfaat ya. Kira-kira itu benefit realization. Nah, ini sinergi nih ya, the continual evaluation and navigation of component complexities and dependencies for optimization across the program, creating more than what was achievable by this individual ya. Jadi sinergi ini memang proyek satu dan proyek yang lain dilihat nih. Ya. Kalau satu proyek lebih cepat, nah itu mungkin dia bisa langsung bilang ya, ngapain ada cepat-cepat, karena yang belakang masih belum siap gitu ya. Betul. Jadi sekarang saya baru percaya nih ada proyek yang disuruh lambat ternyata. Ya, dulu kan proyek cuma dikejar suruh cepat doang nih, ayo cepat-cepat. Ternyata People kalau constraint-nya aja ya Mas ya. ya Yang dikejar, betul. ya. Dalam tataran program manajemen ya, dalam prinsipal sinergi itu ya Anda harus, kalau ada yang lebih cepat itu nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada gunanya. Kalau yang di belakang itu masih belum siap gitu ya. Jadi harmonisasi antar proyek itu menjadi salah satu prinsipal yang penting di sini ya. Itu kira-kira seperti itu. Waktu kita tinggal berapa menit, Mas Iksan? Setahu saya kita masih ada sekitar 15 110 menit ya, 10 menit 10 menit berarti, ya, Mas. oke. Baik. Team of teams, ya. Characterization of an integrated team structure that create a network relationship across product and process, ya. A network of team that is connected vertically and horizontally. Jadi tim di sini tidak hanya horizontal dengan peers-nya, tapi juga bisa vertikal ya. Kemudian shared strategy and empower execution that enables the adaptability and resiliency. Wah, ini kalimat yang sangat kita ini masih resiliency in the face of complexity and uncertainty. Ya, tim saling tolong menolong ya, sehingga dia juga bisa menimbulkan resiliensi ya. Jadi kalau saya dulu saling nyontek dengan teman saya di kuliah itu mungkin dalam konteks resiliensi ya Mas. Resiliency. Team of teams ya. Utilize the appropriate leadership style. Ini mungkin ambidex leadership penting di sini ya. Ambidexterity, techniques, and networking tools. Team leaders with appointed personnel managers atau executive should exhibit leadership principles within the team of teams framework ya. Jadi di antara project itu dia juga harus menjadi leader yang
baik, program manager menjadi leader yang baik di tim project-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat program di lead program manager sehingga dia bisa mensinergize tim antar proyek. Dalam prakteknya begini ya, ada proyek satu yang mungkin dia lack of resources, maka diambil dari proyek lain, itu team of teams ya. Jadi dia nggak lihat lagi silo proyek saja, tapi antar proyek dibikin dinamis sehingga resource-nya bisa ditransfer ke antar proyek yang membutuhkan ya. Kemudian ada change di sini ya, manage program change to improve effectiveness, efficiency of benefit realization, delivery, and sustainability during the program life cycle after its transition to organization operation ya. Use the structured approach to change to help the program team dan seterusnya ya. Jadi dia harus bisa punya spirit untuk merubah, bertransformasi ya, dan untuk mengimprove effectiveness dan efisiensi. Jadi dua kalimat ini kunci di change. Change-nya menuju yang lebih efektif dan efisien. Kalau change-nya menuju yang tidak lebih efektif, ya change-nya gagal ya. Jadi fokusnya untuk mengimprove effectiveness dan efisiensi. Kemudian ya leadership-nya, ya ada inspire, ada unite, lead the program team to align the program vision with the team effort and delivery throughout the program life cycle. Ya, realize the set, benefit, value, and outcome. Leadership-nya sangat benefit centric ya. Kalau di program ya, semakin ke atas dia akan fokusnya akan lebih banyak kepada benefit centric ya. Bagaimana dia melihat proyeknya masih beneficial nggak, benefitnya kira-kira dapat nggak, dan seterusnya ya. Ini leadership yang ada di apa namanya program manajemen ya. Jadi teringat pada saat COVID mungkin ada beberapa proyek yang harusnya nggak usah cepet-cepet ya Mas ya. Karena kalaupun cepat itu dibuka juga sepi gitu ya. Kebetulan saya di bandara itu. Ya harusnya kalau dia sudah memakai program manajemen dia nggak perlu cepat-cepat tuh. Karena kalau dibuka cepat akhirnya biaya operasinya akan tinggi jadi percuma ya. Jadi leadershipnya yang sekarang terkini ya dia melihat benefit centric sekarang. Misalkan kita masuk area COVID ya. Ya udahlah nggak usah ngebut-ngebut lah proyeknya ya. Tunggu dulu gitu ya. Mungkin resource-nya bisa disuruh pulang dulu gitu kan. Proyeknya bisa di-freeze, mungkin akan lebih menguntungkan daripada dikejar mati-matian sesuai kontrak, tapi begitu dibuka akhirnya nggak beroperasi, tapi dia tetap harus bayar biaya operasi. Ini kira-kira ya tipe leadership-nya. Ya, risk-nya juga proactively manage program risk throughout the program life cycle that are aligned with strategic objective. Kenapa masuk prinsipal? Karena pada dasarnya setiap mengerjakan proyek harus ada feeling risk yang ada di orang-orang di program manajemen ya. Jadi feeling risk ini harus selalu terus terbentuk ya di awal dan melihat konteks implementasi program manajemen dari sisi resiko. Kira-kira resikonya apa nih dari program ini dan selalu berhitung dengan resiko ya. Ya bukan paranoid juga ya, tapi risk menjadi sebuah semangat yang harus selalu digunakan pada saat dia menjalankan konsep program manajemen ini ya. Program governance ya, program governance harus dikerjakan dengan appropriate, dengan benar ya. Ada transparansi, responsibility, accountability, fairness dan sebagainya ya. Align dengan policy dan seterusnya. Jadi tetap semuanya harus dijalankan dalam konteks good governance. Tidak boleh melakukan shortcut yang tidak governance ya. Itu prinsip yang harus dipegang. Jadi meskipun benefitnya tinggi sekali, tapi kalau melanggar aturan gitu kira-kira, maka ini di luar dari prinsip yang ada ya. Demikian mungkin dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan semua. Tentu kita tidak langsung mahir menjadi program manager ya. Karena bukunya juga tebal dalam waktu 45 menit juga nggak cukup waktunya. Tapi paling tidak bisa membuka wawasan rekan-rekan semua yang hadir malam ini sehingga nanti akan lebih mudah lagi dalam mendalami deep dive standar for program management ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Iksan, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa. Kayaknya sebelum kita mulai diskusinya, kita berikan applause dulu ya buat Mas Adi untuk paparannya malam ini ya. Ini menarik sekali nih. Ini nggak banyak orang yang mungkin sudah membaca. Mas. Beliau ini karena kontributor ya, ya mau nggak mau ya. Kayaknya hatam ini ininya apa sih namanya isinya ya. Tapi buat saya
penting buat kita adalah memahami poin-poin penting yang ada di dalam standar ini. Oke. Bentar Mas ya, baterainya udah agak ini nih sebentar. Jadi kalau kita mungkin boleh. Perlu saya stop share, Mas ya? Halo, Mas Isan? Kayak terputus nih. Sepertinya Ayang, terputus iya, ya. ya. Mungkin bisa dibantu, Mbak Ayang? Ya, oke. Sepertinya Pak Isan terputus ya karena laptopnya keburu mati kayaknya tadi mau ini kan chargeran ya. Oke, terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Jadi kebayang juga ya dari yang 4 edition sampai dengan 5th edition itu lumayan signifikan ya Pak ya untuk perubahannya. Ya, ada hal-hal prinsipal yang masuk di 5th edition yang sebelumnya nggak ada ya. Iya, eh, ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mau langsung ditanyakan atau nunggu Pak Isan dulu nih Pak Adi? Nunggu Pak Isan Atau takutnya sambil nanti, ya sambil nunggu ya ya, paralel aja sambil kita ya. nunggu Pak Isan ya. Ya, Ideal Kita aja ya. paralel. Mas Adi, tadi Oh ya, silakan. pas di Sudah muncul kembali. daftarnya pas habis baterainya. Oke, jadi gini ya, apa namanya kawan-kawan ya, menariknya di sini tadi Pak Adi sudah mengupas tentang apa namanya principles ya, pentingnya kita memiliki pemahaman atas prinsipal tersebut gitu ya. Artinya eh, kalau ngelihat dari apa namanya, ngelihat dari paradigma, pergeseran paradigma PMI khususnya gitu ya, Project Management Institute dan mungkin perkembangan ilmu pengetahuan Project Management secara umum, sepertinya kita tidak lagi ngomongin tentang konsep-konsep dasar atau teknik-teknik dasar yang spesifik dalam mendeliver project ya Mas Adi ya. Jadi tidak berbicara tentang apa namanya gimana schedulingnya gitu ya, gimana apa istilahnya ya, maksudnya yang nitty-gritty-nya gitu secara spesifik ya. Karena teknik-tekniknya memang itu saya pikir sudah berjalan ini apa namanya seiring dengan perkembangan ilmunya sendiri. Tetapi yang menarik di sini adalah pergeseran paradigma yang tadinya basisnya adalah produk menjadi value ya Mas Adi ya. Ini Betul. menarik kawan-kawan ya. Bahkan Mas Adi sudah menyebutkan beberapa tadi ya dalam statementnya gitu bahwa jangan-jangan gitu ya untuk bisa mendeliver value dalam sebuah program gitu ya, konteks program itu project-project dengan apa with intention gitu ya, dengan niatnya itu memang kita lambatin dia gitu. Karena ujungnya adalah nanti mengharapkan bahwa value-nya atau nilai dari project itu bisa lebih besar dirasakan ya. Mungkin kalau kita coba apa namanya, saya jadi inget nih Mas Adi ya, kita bicara tentang proyeknya Kodak waktu itu ya, project Orion Kodak itu saya masih ada tuh kalau teman-teman PMI bongkar studi kasusnya di dalam itu di dalam Project Management Institute websitenya itu tahun 1997 Project Orion itu menjadi project yang apa namanya tuh yang best gitu ya, Project of the Year, maaf baru ingat saya, Project of the Year. Tapi ironisnya gitu, jadi Project Orion itu adalah project pengembangan produk ini apa namanya produknya film ini film fotografi produknya Kodak gitu yang mutakhir pada waktu itu gitu. Tapi rupanya ada pengembangan salah satu proyek pengembangan yang lainnya yaitu digital fotografi yang di bagian dari Kodak, pengembang produk Kodak itu diabaikan. Akibatnya di satu sisi dia bagus gitu ya, maksudnya project of the year, tapi ternyata produknya tidak memberikan value buat perusahaannya, bahkan membuat perusahaannya bangkrut gitu ya, karena sudah tergilas dengan terdisrupsi dengan teknologi. Ya, jadi ini mungkin bisa memberikan gambaran baru ya buat kawan-kawan ya, untuk bisa punya visibilitas gitu ya terhadap value delivery itu jauh lebih lebih mungkin lebih lebar gitu ya visibilitasnya dibandingkan hanya mendeliver produknya. Nah, mungkin kita bisa mulai diskusinya nih Mas Adi ya.
ada beberapa, aduh ini sayangnya kalau saya nggak salah tadi ada beberapa pertanyaan masuk dari Pak, tadi kalau saya nggak salah ada yang bertanya Pak Parikesit kalau saya nggak salah, tapi udah keburu hilang nih Mas di tempat saya nih. Pak Parikesit apa namanya bertanya tentang kalau misalnya project itu dalam satu kategori area, apakah bisa dikategorikan dalam satu program tuh Mas? Gimana menurut pandangannya Mas Adi? Ya, jadi sebetulnya multi project itu berbeda dengan program ya. Kalau multi project itu project banyak itu. Jadi meskipun berdekatan belum tentu dia program. Dan Ya, kalau belum berjauh, proyek yang berganda itu belum tentu program ya Mas Adi ya? ya, jadi multi project itu belum tentu dia program. Apa yang menyebabkan dia menjadi program? Kalau outcome-nya saling interconnected, ya, menuju outcome yang sama. Kalau Oke. ada saling interkoneksi, outcome-nya nggak akan tercapai. Kalau mereka tidak saling sinergi, maka itulah sebuah program gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah, ada dua jalan tol berdampingan, nggak berhubungan. Ya, ini program ini. Berdua karena dekat gitu, enggak juga, belum tentu ya, belum tentu gitu ya. Jadi konteks multi project dengan program itu sesuatu yang berbeda ya. Menarik ya Mas ya. Jadi Ya. artinya kalau misalnya atau dengan demikian kenapa di dalam program life cycle tadi gitu atau sekarang mereka sebutnya apa tadi saya lupa ya. Itu yang namanya program definition tuh penting ya Mas ya. Mendefinisikan di awal tuh penting loh ya. Karena tanpa adanya definisi yang clear di depan, maka itu tadi pengelolaan program ataukah multiple projects gitu, itu akan memiliki strategi yang berbeda gitu ya. Seperti itu ya Mas Adi ya. Ya, betul. Oke. Dan tadi juga sempat di-highlight ya oleh Mas Adi ya bahwa apa di dalam prinsipalnya itu ada sinergi ya. Kalau kita berbicara sinergi ini berarti kan kita mesti tahu ya interdependensinya antara tidak hanya berbicara satu project dengan project yang lain, mungkin satu organisasi dengan organisasi yang lain ya Mas Adi ya. Ini menarik nih ya. Karena biasanya mohon izin nih Mas Adi ya, birokrasi pemerintah itu seakan-akan membelenggu ya adanya sinergi ini gitu ya. Iya, Iya, betul, artinya betul. ini tantangan buat kawan-kawan ya, buat kita semua ya, untuk bisa memberikan masukan ya kepada pemerintah ya. Karena menurut saya penting ya, Indonesia ini sekarang masuk dalam negara yang benar-benar diperhitungkan pertumbuhan ekonominya gitu ya. Jadi pembangunan infrastruktur tuh dia apa menjadi sangat signifikan ya buat kita ya, dan itu perlu dibantu ya, perlu kita dukung ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya Mas Adi. Sepertinya sebelum masukan dari PMI Indonesia Chapter, Mas Zairil Hakim sudah acung ini duluan, tangan duluan. Mungkin monggo silakan Mas Zairil Hakim, mungkin bisa dibuka kameranya biar kami bisa melihat wajah Mas Zairil Hakim. Silakan, silakan Mas Zairil Hakim. Sepertinya masih di mute, Mas. Kami belum mendengar. Terang ya? Masih pelan ya suaranya, ya, Mas. Itu oke. Silakan. Oke. Sip. Thank you, Susan. Padi, sorry. Tadi saya cukup apa namanya interesting ya penjelasan dari sisi level portfolio, terus strategiknya turun sampai ke program, sampai ke project gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam satu organisasi, let's say portfolio adalah posisi atau role atau function yang memang harus tetap eksis gitu ya. Once nanti program turun ke program dan project, mereka yang akan deliver business value-nya segala macam sampai project selesai gitu ya. Nanti sudah selesai mereka bubar gitu kan, ibaratnya gitu kan. Nah, kalau dalam satu organisasi ternyata project sudah selesai, terus tim-tim PM itu udah selesai mendeliver project, itu biasanya tim-tim PM itu apakah mereka sifatnya temporary kita hire, terus let's say nanti begitu sudah selesai kita lepas, atau mereka nanti ada assignment yang berbeda ya, yang related, misalnya kalau project udah nggak ada gitu. Mungkin ada pengalaman atau best practice Pak Adi di situasional organisasi di tempat Pak Adi atau gimana gitu Pak. Wah, menarik nih. Oke, monggo Mas Adi. Oke ya, wah ini konteksnya ke nasib pekerja ya.
Ini Iya, sangat ini sekali nih, fundamental nih Mas Iksan ya. iya. Jadi kalau kita lihat dari sisi staffing ya, staffing itu orang portfolio itu permanen ya di perusahaan, di organisasi orang portfolio permanen. Karena dia akan menentukan strategi objektif dari organisasi ya. Dia melihat terus tuh benefit apa yang di-create. Kalau enggak ya tanpa portfolio management tuh company ya suatu saat akan kolaps ya. Karena dia nggak bisa adaptif dengan perkembangan yang ada. Portfolio management itu staffingnya dia permanen ya. Operation juga demikian permanen ya. Nah yang nggak permanen itu di program dan project. Once ada sebuah inisiatif jadi project, ya project itu apa sih definisinya? Yaitu kalau nggak salah, saya masih lupa tuh, hujan PMP udah lama soalnya. Kalau nggak salah temporer ya Mas Izan ya, Iya, temporer yang unik kan. ya. Temporer. Jadi ya orang project itu staffingnya ya takdirnya memang orang-orang temporer ya, kontrak bis. Program pun juga demikian. Ya, program pun kalau programnya panjang, sepanjang-panjangnya program suatu saat juga akan selesai juga gitu ya. Nah, otomatis ya mindset mereka yang kerja di proyek harus siap untuk hal itu ya, hal itu. Jadi bagaimana pengaturan menarik ini ya kalau di program manajemen tadi ya, masalah teams tadi, kalau program manajernya bagus mungkin juga antar proyek bisa ada transfer pemain ya. Nah, Jadi transfer pemain sinergi ya. transfer pemain ya atau naturalisasi. Jadi nggak cuma PSSI yang naturalisasi atau apa itu klub sepak bola ya, tapi antar proyek juga bisa ada itu ya. Ya. Jadi ada kalau program manajemen dia bisa bermain cantik, resource-nya efisien, antar proyek dia bisa adakan transfer pemain tadi ya. Ya. Sehingga mungkin terus berkelanjutan tim proyeknya. Tapi sekali lagi bahwa proyek dan program jangan berharap dia akan abadi ya, sustainability proyek itu bukan berarti proyek yang lama terus ya, tapi dia berganti proyek, itu selesai kemudian bisa proyek lain dan seterusnya. Hasilnya yang sustain. Tapi proyek yang sustainability itu artinya dia delay-nya panjang terus ya. Mungkin bukan itu ya maksud sustainability ya. Jadi resource-nya bisa terus sustain, mungkin dengan proyek-proyek yang lain diatur oleh program manajernya, sehingga dia bisa mendapatkan assignment-assignment yang berkelanjutan ya. Demikian mungkin, semoga menjawab ya. Siap, siap. Thank you, Pak Adi. Oke. Terima kasih Mas Zairil, Mas Adi juga. Kita lanjut ke yang berikutnya ya Mas. Yang berikutnya ini dari PMI Indonesia Chapter. Apa saja indikator kunci ya, atau key performance indicator yang sering digunakan dalam program manajemen Mas Adi? KPI-nya program itu ya disebut sebagai outcome ya. Ya. Jadi 3 KPI proyek besar yaitu output, outcome, dan benefit ya. Output di level project, outcome di level program, benefit di level portfolio. Jadi dia outcome. Nah kadang-kadang orang yang nggak bisa membedakan itu membedakan antara outcome dengan benefit ya. Betul. Jadi outcome dengan benefit. Dan itu tidak linear ya. Jadi kalau Betul. outputnya bagus, apakah outcome-nya bagus? Enggak juga. Gitu kan. Betul. Iya kan? Pada saat Bandara Kertajati, waduh nih moga-moga yang punya Bandara Kertajati nggak marah ya. Tapi ini case tadi bagus ya. Bandara Kertajati itu KPI-nya bagus nggak dia dari sisi project management? Bagus ya. Jadi saya nggak terima tuh kalau ada mengatakan Bandara Kertajati itu project manajemennya buruk. Saya pernah baca tuh. Saya bilang saya nggak terima itu. Ya karena project management bagus itu, on time, on scope, on budget ya. Kebetulan rekan saya sendiri yang ada di sana. Jadi secara output bagus, BMW biaya mutu waktu bagus. Tapi secara program manajemen KPI-nya, nah itu bermasalah gitu kan. Jadi outcome-nya itu yang bermasalah. Jadi kalau dibilang project manajemennya buruk, enggak. Itu program manajemennya yang mungkin tidak bagus. Karena dia depending ke project yang lain. Dalam master plan-nya memang sudah ada kok akses itu kan. Ya. Akses itu penting bagi semua pelabuhan, kereta api ya, maupun bandara tuh akses itu nggak terpecah, nggak terpisahkan. Ya. Ya, jadi program itu penting sekali di sini. Nah, ini yang mungkin harus membuka wawasan kita bersama. Nah, sayangnya penganggaran itu sudah terpisah gitu ya. Ya. Jadi kenapa itu juga terlambat? Karena terkait dengan penganggaran. Departemennya beda, nomenklaturnya berbeda, sehingga memang penganggaran yang di sebelah sana baru keluar di tahun ini, yang ini udah jalan gitu kan, ya, dan seterusnya. Inilah yang mungkin tantangan kita bersama ya di perencanaan proyek-proyek negara ya. Ya. Di mana proyek nggak bisa lagi dikelola dari sisi konteks proyek saja, tapi sudah harus naik ke level minimal level program ya.
Ya. Jadi Menarik PJMP harus ya. lebih banyak nih Mas Iksan. Betul, PJMP betul. harus lebih banyak. Menarik ya Mas Adi ya, karena ini tadi ya wajar lah negara kita sebelumnya mungkin tidak terlalu intensif ya membangun, tidak terlalu masif membangun itu. Sekarang tiba-tiba masif dan apa namanya sporadis gitu ya, sehingga memang kita perlu apa namanya ya mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu cikal bakal ke pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa memberikan itu tadi ya masukan-masukan yang sifatnya apa namanya praktis ya yang bisa membantu membuat kebijakan dalam membuat ini. Mas Adi ngomongin tentang apa namanya project management governance. Amerika tuh baru berapa ratusan tahun gitu ya, apa namanya zamannya Obama kan dia mengesahkan itu menjadi itu gitu ya, menjadi apa kebijakan ya, apa standar yang memang dipakai untuk melakukan proyek-proyek pemerintahan di Obama. Jadi saya pikir kita bisa lah ya belajar dari situ dan kita nggak harus nunggu ratusan tahun lagi untuk bisa melakukan seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Pertanyaannya dari Mas Hotma. Waduh, ini kawan saya ini ya. Pertanyaannya adalah apakah program manajemen 5th edition ini ada masukan terhadap Agile program manajemen mengingat value delivery sudah masuk dalam buku tersebut? Apakah nanti untuk exam PJMP akan merefleksikan 5th edition dalam waktu dekat ini atau bagaimana? Waduh. Oke, mungkin kalau yang nomor satu yang pertamanya Mas Adi dulu, sisanya mungkin saya bisa jawab. Ya, jadi konsep agile ya sudah masuk di sini karena prinsipal itu tidak mengunci delivery method ya. Silakan aja. Delivery method yang ada di bawah silakan aja, tapi prinsipal itu yang dipegang teguh ya. Jadi kalau kita lihat di konsep program manajemen dari awal pun juga sebetulnya governance-nya juga tidak sekaku kalau di level project ya. Ini bedanya seperti itu. Jadi program yang agile ya ada ya. Program yang agile itu turunan dari project yang agile juga ya. Jadi sebetulnya agile project management ya itu juga ada di konteks program ya. Tapi yang paling kental memang di level delivery-nya ya. Tapi kalau dia sudah menjadi sebuah benefit ya karena sekali lagi ini outcome itu bisa didapat dari waterfall atau bisa didapat dari agile ya. Ya. Jadi silakan aja mau menggunakan metode apapun bisa digunakan di sini ya. Jadi kalau dalam satu program di bawahnya ada project yang menggunakan agile, satunya yang menggunakan waterfall, nggak masalah gitu ya. Selama sinkronisasi apa namanya outcome dari mereka itu terjaga itu nggak masalah ya, nggak masalah. Dan memang kebetulan konteksnya berbeda ya Mas Adi ya. Yang satu Ya, bicaranya output, yang satu lagi bicaranya benefit. cara outcome ya. Outcome ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nanti yang kedua ada Mas ini Mas Hotma. Jadi gini Mas, biasanya untuk ujian baru di standar yang baru, PMI itu masih buka sekitar 1 tahun berjalan dari keluarnya standar yang baru masih memakai itu yang lama gitu ya. Pengalaman saya sih gitu. Tapi kalau misalnya biasanya lewat dari 1 tahun sih kecenderungannya udah menggunakan program yang baru. Kalau boleh kasih saran sih sebaiknya ya lagi masa transisi ini nih masa anget-angetnya gitu ya. Dan saya juga surprise ya jujur saja bahwa ternyata apa namanya biaya ujiannya tuh drop significantly Mas Adi ya, kawan-kawan juga. Saya ingat ya waktu itu salah satu kendalanya adalah biayanya tuh sampai 1.000 US dollar. Sedangkan sekarang udah sekitar, setahu saya sekitar 800-an ya, 500 ya lupa saya. Ya, pokoknya ini sekali lah, ya pasti namanya cukup terjangkau lah. Oke, apalagi jadi membernya PMI ya. Oke, kita lanjut Mas Adi. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Parikesit lagi nih. Apabila pengelompokan berdasarkan value yang coba dicapai, dengan demikian apa bedanya program dengan portofolio gitu? Apakah ada rule of thumb sederhana agar kita bisa dengan mudah membuat dikotomis dari kondisi-kondisi ini dan bisa acting upon yang sesuai? Monggo Mas Adi. Ya, memang sekali lagi ya, outcome dan benefit itu kadang-kadang kita nggak bisa membedakan gitu ya. Ini yang menjadi tantangan kita nih, outcome dengan benefit ya. Outcome dengan benefit itu outcome seperti mirip kadang-kadang outcome mirip seperti benefit juga, tapi sebetulnya bukan hasil akhir gitu ya. Jadi saya kasih contoh mungkin ya, outcome-nya bagus tapi benefitnya nggak bagus gitu. Jadi mungkin ada kisah airlines ya, saya nggak usah nyebut namanya lah ya. Airlines yang sebetulnya okupansi penumpangnya tinggi sekali tuh. Nah, ya jadi susah nyari tiketnya tuh. Setiap mau naik airlines-nya susah gitu ya karena penumpangnya banyak peminat gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat
jumlah penumpang yang banyak itu bukan benefit itu, tapi outcome dulu ya. Ya. Penumpangnya outcome-nya banyak gitu. Tapi kemudian airlines-nya ternyata rugi gitu. Di akhir tahun ada laporan keuangan si airlines itu rugi gitu. Jadi kita lihat ternyata nggak ini ya, outcomes yang bagus ternyata benefitnya tidak memberikan benefit kepada kepada apa namanya kepada perusahaannya ya. Realisasi ya perusahaannya. Ya, ya ini mungkin seperti itu ya. Ini yang harus hati-hati. Ternyata dia pakai harga promo gitu ya. Atau mungkin harganya masih di bawah dari operation cost yang harus dijalankan. Nah, Ya, ya. Ya, kira-kira betul. seperti itu ya. Seperti itu Mas ya. Jadi paradigma apa namanya project dengan program delivery itu memang sudah berbeda ya. Artinya tidak hanya berbicara tentang apa namanya produknya, deliverables-nya, tapi bicara tentang benefitnya ya. Itu lebih itu. Hierarkinya lebih tinggi itu. Oke, kita lanjut ya Mas Adi. Mbak Dian Yulianti, bagaimana melakukan planning session untuk project-project dalam satu program agar bisa tersinkronisasi dengan baik? Oh, oke. Bisa jadi mungkin perencanaannya tidak ini Mas ya, tidak sequence gitu atau maaf, tidak paralel, jadi sequence gitu, tapi ada dalam satu program. Gimana pandangannya Mas Adi? Ya, itu bagus sekali itu. Itu dream of the project program manager ya. Semua project di bawahnya bersatu kemudian bikin suatu program manajemen planning yang sama gitu ya. Wah, itu luar biasa. Tapi susah ini. Ya. Saya pernah di project smelter, yang smelter bikin project sendiri, yang pelabuhan bikin sendiri, yang jalan akses bikin sendiri, 3 project gitu. Saya pernah di sebuah project smelter ya di Kalimantan itu. 3 PSN itu. Satu adalah pelabuhannya, satu adalah smelternya sendiri, satu jalan untuk aksesnya karena di pedalaman. Oh, ada 4, satu lagi miningnya karena dia harus mengambil mining. Ternyata nggak pernah itu si project manajernya ngobrol bersama gitu ya. Semuanya di planningnya karena apa? Departemennya, company-nya berbeda-beda. Ya. Yang padahal sama-sama BUMN ya. Yang satu BUMN A, yang satu BUMN B dan seterusnya. Ya. Makanya salah satunya di PMO BUMN ini kita pengen supaya antar BUMN sendiri lah paling tidak itu proyeknya bisa sinergi ya. Jadi menjawab yang tadi, wah itu mewah banget. Itulah yang bagus. Itu praktek yang bagus. Tapi pada kenyataannya nggak mudah ya. Ya. Mungkin bisa dikatakan juga ya bahwa apa namanya benefit itu kecenderungannya dirasakan di hierarki yang lebih tinggi ya Mas. Misalnya gitu. Ada juga, ya, ada Ya, juga yang KPI-nya nggak sampai ke mereka. Si KPI project manager pelabuhan ya udah selesai bikin pelabuhan ya, selesai. selesai. Saya Ya, pulang gitu kan. Oh ya, ya. pelabuhannya ini Pak belum bisa dipakai karena yang sana belum nggak peduli. Yang penting KPI project. Jadi shared Ya. KPI-nya nggak ada. Ya, ya. KPI-nya juga masih silo ya. Ya, Ya kita nggak Apa? bisa nyalahkan juga karena mungkin perusahaannya beda, betul Ya, dia beda, mereka punya fokus masing-masing. Ini tantangan terbesar di situ ya. Oke, baik, menarik Mas Adi. Kita lanjut ya, Pak Marizal Zainuddin, Pak Dr. Marizal Zainuddin. Pak Rizal akan menariknya lagi apabila program manajemen kita naikkan levelnya dalam sebuah portofolio manajemen ya, dalam melihat portofolio bisnis konstruksi yang fluktuatif saat ini. Wah, ini menarik nih ya. Jadi sepertinya ini usulan Mas. Kalau kita tidak hanya main di level program ya, tapi langsung juga ke level portofolio. Saya pikir ini yang bagus nih ya, masukan yang bagus ya. Kita sama-sama lah kita berikan masukan ya ke pemerintah yang untuk ini. Ya. Oke, berikutnya Mas Dwi Agus Wibowo, berapa idealnya jangka waktu untuk sebuah program? Wah, menarik nih Mas. Bagaimana alignment-nya dengan RJPP perusahaan? Apakah program bisa lebih lama jangka waktunya dengan RJPP perusahaan? Ya ini juga ya, RJPP cakupannya berapa tahun sih? 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya. Ini juga tantangan juga gitu ya. Ini juga tantangan juga. Jadi program kadang-kadang ya, ya semua pasti pengen cepat kan, tapi kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi yang tadi proyek smelter tadi ya, untuk bangun smelternya sekian tahun, untuk bikin akses sekian tahun, kadang-kadang nggak sinkron ya. Dan harus ada pekerjaan yang sifatnya sekuensial antar proyek ya. Nggak mungkin yang ujung itu bisa dibikin kalau jalan masuknya paralel itu nggak bisa juga. Nah ini si program manager. Jadi RJPP menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Karena memang ada batas waktu yang Betul. akhirnya memaksa proyek untuk dikerjakan di batas Betul. waktu yang ditentukan ya. Ya. Makanya mungkin saya pikir tidak terlalu berlebihan gitu ya. Kalau program manajemen itu sangat dekat dengan konteks strategis di sebuah organisasi gitu ya. Karena dia melihat visibilitasnya lebih lebar dibandingkan proyek ya Mas Adi ya. Betul, betul.
Oke, menarik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Adi. Apa saja tantangan terwah menarik nih? Apa saja tantangan terbesar dalam menjalankan program manajemen, program maksudnya, Mas Adi? Nah, ini selaku pernah menjadi pelaksana program pemerintah nih ya, proyek strategis nasional. Gimana, Mas Adi? Tantangannya apa saja, Mas? Ya, tadi ya. Jadi KPI-KPI-nya ternyata tidak menyatu. Ya, mereka tidak merasa punya outcome yang harus sama. Outcome itu sebetulnya kan set KPI kan antar Ya. project kan, dia menyatu ke sana. Jadi ya di proyek kami pernah ada proyek yang paling banyak BUMN-nya itu ya di LRT Jabodebek itu proyek yang paling banyak BUMN-nya itu ada 9 kalau nggak salah BUMN di situ ya. Nah itu baru bicara BUMN, yang lain juga masih ada lagi ya. Dan masing-masing ya punya yang paling terberat itu membawa mereka untuk menuju satu outcome yang sama gitu. Nah ini yang terpenting ya. Ada yang sudah selesai kemudian udahlah selesai bubar ya, ya karena dia merasa KPI sudah tercapai ya. Sama dengan yang kasus tadi saya di Project Smelter tadi, si pelabuhan udah selesai udah. Ya dia hanya ngejar ini saja gitu ya. Karena KPI dia memang masih silo. KPI masih silo di antara project. Itu tantangan terbesar ya dalam mengelola program. Ya. Ya, kalau program bisa satu perusahaan enak itu. Tapi kalau sudah mulai beda entitas, beda organisasi, beda kelembagaan, nah ini yang challenge-nya di situ ya. Karena tidak ada rantai komando yang bisa ngikat antar project managers ya. Ya. Menurut Mas Adi dengan kondisi gitu berarti makanya dalam satu tadi prinsipalnya sepertinya leadership memegang peranan penting di sini untuk menjahit itu semua ya Mas. Betul, betul Mas. Oke, menarik. Oke, kita lanjut. Ini ada guru kami di sini Pak Sahlani. Untungnya nggak bertanya nih Mas Adi, tapi menambahkan ya bahwa portofolio itu bekerja dalam tataran strategi berupa perumusan strategi objektif dan merumuskan benefits dan value yang akan dicapai. Oke. Noted Pak Sahlani, dan eksekusi strategi tersebut dilakukan dengan melaksanakan berupa program atau proyek. Ya. Kalau ada Pak Sahlani saya live aja deh Mas, Pak Sahlani aja. Malah saya pikir itu pasti ditambahin satu itu lagi, pinnya ditambah satu lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita masih punya cukup waktu, Mas Adi, ya. Tapi sepertinya saya mereken ini mungkin 2-3 pertanyaan lagi kita masih bisa lah. Ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Agustinus Angger Murianto. Jika dalam satu program terdiri dari beberapa proyek yang memiliki finish line yang berbeda, outcome dari program tersebut diukur saat semua proyek dalam program tersebut selesai, atau bisa diukur ketika salah satu proyek sudah selesai. Oke. Ini saya pikir bisa dijawab dengan Mas Adi. Apakah harus Ya, semuanya? jadi satu program bukan berarti harus finish line proyeknya harus sama semua ya, enggak ya. Tadi kalau kita lihat tadi dalam konteks saya smelter tadi jalan masuk harus dibikin dulu gitu ya. Ya dia harus jadi dulu ya, finish. Nah, finish to start gitu ya. Dia baru dibikin, baru kemudian ujungnya dia baru bisa menambang ya. Misalkan seperti itu ya. Jadi dalam konteks project management tidak mesti harus semua proyek dipaksa finishnya bareng semua kemudian benefitnya keluar, enggak. Jadi ada benefit yang tertunda ini, Mas Iksan. Jadi ada proyek yang sudah jalan, sudah berhasil, tapi outcome-nya belum dapat karena yang satunya belum ya. Tapi belumnya bukan karena terlambat, tapi karena memang dia belum bisa dimulai dari situ. Kayak pelabuhan tadi. Pelabuhan tadi berfungsi juga untuk mengangkut alat berat nih. Pelabuhannya belum jadi, ya nggak bisa juga. Jadi ada finish to start juga kadang-kadang hubungan antar proyek ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut Mas. Kita masih punya cukup waktu. Mas Zainal, berikutnya dalam menyusun program, apakah ada lingkup pembahasan yang terkait dengan ranah project management? Oke, seharusnya ada ya Mas ya, dalam menyusun program manajemen, apakah ada lingkup pembahasannya terkait dengan ranah project management? Ya ada tapi di lingkup Tidak detail taktikal ya. ya. Taktikal ya. Jadi kita lihat tadi program manajemen itu strategik, ini taktikal. Ya dia nggak akan ngomongin lah masalah critical path proyek itu enggak. Ya, critical path proyek ya ngitungnya ada di project gitu ya, di project gitu. Taktikal dia ngurusnya di sana. Tapi dia akan melihat dari interconnection ya antar proyek itu akan banyak di program ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, menarik. Terima kasih Mas Adi.
Yang berikutnya ada pertanyaan tambahan dari, ada pertanyaan masuk ke PMI Indonesia Chapter. Apa saja keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang program manager? Waduh, ini menarik nih. Ini Mas Iksan yang bisa jawab dong, ayo Mas. PGMP, aku belum. Kalau menurut saya sih Mas, yang pertama karena konteks program ini lebih relatif secara hierarki lebih tinggi ya. Yang jelas sih strategic management menurut saya seharusnya lebih dominan ya, karena mereka ini kan akan mengatur gitu, orchestrating project di level task dengan orchestrating project di level program gitu, di mana dia akan orchestrate project itu menurut saya beda gitu, karena itu tadi masing-masing outputnya itu kan memberikan dampak gitu ya, benefitnya akan berbeda-beda, sehingga kalau menurut saya di luar dari strategik juga bisnis gitu ya, bisnis acumen tuh itu sekali ya. Jadi kaitannya dengan hitung-hitungan benefit cost ya dan lain sebagainya. Karena menurut saya pada dasarnya yang akan dituju itu adalah benefitnya, dan benefit itu kecenderungannya diukur dengan konteks ekonomik ya Mas Adi ya. Ya, Jadi betul. pada dasarnya ya ujung-ujungnya ya cuannya gimana nih gitu ya, dan itu akan berpengaruh gitu ya terhadap realisasinya nanti di project. Seperti misalnya contoh gitu, tadi Mas Adi bilang kalau misalnya ternyata kontribusi revenue dari Kertajati itu ternyata sebegitu dropnya karena aksesnya tidak bisa diselesaikan pada waktunya, ya seperti Mas Adi bilang juga gitu, kenapa harus diburu-buru gitu kan ya, karena yang dituju itu adalah itunya gitu, benefitnya gitu, pencapaian benefitnya. Oke, saya pikir sih dua itu ya Mas Adi ya gitu, di luar dari skills yang ya komunikasi gitu ya, dan juga project management ya pastinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Mas Adi ya. Mas Dwi Agus Wibowo, izin nambah pertanyaan untuk lessons learned dalam program. Apakah hasil kompilasi lessons learned dari proyek-proyek dalamnya? Oh, oke. Atau seperti apa kita menyusun lessons learned-nya? Gimana Mas Adi? Ya, agak sedikit berbeda karena listeners di Ya. program itu kan di level strategik ya. Level strategik ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Ya. bagaimana project itu bagus-bagus tapi mereka nggak mau rukun gitu ya. Ya. Nggak mau diatur, itu kan jadi lesson learn kan, nggak mau diatur. Bagus-bagus sih, semua on time, on scope, on budget, tapi nggak mau diatur. Sinkronisasi schedule-nya nggak mau gitu kan. Ya. Jadinya ya tidak mau diatur untuk salah satunya itu ya. Jadi agak berbeda lesson learn-nya. Kalau di program manager dia akan banyak kepada aspek-aspek sifatnya strategik ya. Memanage proyek berganda. Nah, itu dia akan banyak hal-hal terkait dengan itu. Sedangkan kalau di project management biasanya lesson learn-nya bersifat lebih ke tactical, ya tactical levelnya ada di sana ya. Kira-kira seperti itu. Menarik, terima kasih Mas Adi. Kita lanjut, sepertinya ada dua pertanyaan terakhir nih ya, Mas. Pak Tommy Sudwiono, ini kawan saya di Indosat ini, Pak Adi ya. Pertanyaannya, untuk proyek atau program multi-years di suatu organisasi, kadang-kadang terjadi perubahan pimpinan manajemen yang biasanya memiliki kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya. Wah, oke. Bagaimana sinkronisasi agar outcome-nya bisa tetap sesuai sasaran? Mungkin pernah mengalami hal serupa, Pak Adi, waktu melakukan proyeknya atau programnya di PSN? Iya, ya PSN selama ini kebetulan kan masih belum ada perubahan pimpinan negara yang ini ya, yang cukup besar gitu ya. Jadi PSN itu kan baru muncul sekitar ya 10 tahun yang lalu kan ya, konsep PMN. Nah, nanti begitu pemerintah baru muncul nih, nah ini tantangan nih ya, kalau di PSN ya. Kebetulan jadi terus terang saya belum pernah mengalami ya kalau untuk PSN. Tapi ya saya rasa kalau pergantian kepemimpinan, kemudian nanti ada perubahan kebijakan di tingkat atas gitu ya. Ya ini bisa gitu ya, bisa akan berubah gitu ya. Penganggaran nih, anggaran gitu ya. Anggaran tadinya buat infrastruktur sekarang buat makan siang gratis gitu misalkan loh ya. Makan siang gratis kan anggarannya besar nih Mas ya, 400 triliun itu tuh bisa bikin 10 bandara itu kan setahun 400 triliun kan, nanti pasti akan ada
ada apa namanya itu perubahan budgeting ya. Dari tadinya infrastruktur dipindahkan ke atau makan siang gratis misalkan loh ya. Ya, ya, ya. Pasti akan ada perubahan. Nah, terus bandara yang lagi dibangun gimana nih? Ya pasti akan ada ini lagi ya, Penyesuaian, Mas replanning ya. lagi, penyesuaian lagi. Alignment. Jadi terus terang saya belum pernah mengalami, Oke. jadi saya nggak berani untuk memberikan. Tapi saya menduga ya tadi ya, kalau ada perubahan yang sangat drastis dari sisi priority, project priority, ya, atau program priority atau portfolio priority itu pasti akan berdampak ke bawah ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Seperti ini adalah pertanyaan terakhir ya, Mbak Ayang ya. Nanti saya mohon waktunya sedikit untuk melakukan wrap up atas diskusi ini ya. Pak Jenry Saragi, menarik sekali diskusinya. Aspek on return seperti ARR, NPV, PI, POT dan lain sebagainya memang sangat penting selain aspek on time, on budget, on schedule. Cash flow yang direncanakan jika dibandingkan dengan aktual bisa jadi minus. Mungkin ini terjadi spesifik di proyek Kertajati. Oke, tapi harapannya semoga proyek Kertajati bisa on return walaupun tertunda. Namun perlu ada strategi pada saat proyek masuk tahap operasi. Oke, sepertinya ini ya, apa sih namanya, tanggapan ya. Oke, menarik ya. Karena ya itu tadi, kalau kita bicara di level program ya mau nggak mau ya kita berbicara di hierarki yang lebih tinggi ya di atas proyek yang ya lebih ke arah benefit yang biasanya lebih banyak diukur dengan indikator ekonomi. Oke, baik Mas, sebelum saya serahkan kembali ke Mbak Ayang, izinkan saya untuk sedikit merap up ya Mas Adi ya. Jadi sebelumnya sekali lagi terima kasih ya. Let's give another round of applause untuk Mas Adi ya untuk diskusinya, paparannya dan juga untuk tanya jawabnya gitu ya. Kita sama-sama menyimak ya bahwa yang pertama kita sangat apresiasi di tengah-tengah kesibukan waktunya Mas Adi dan juga bisa menyisakan waktunya untuk menjadi kontributor standar yang dipakai di dunia teman-teman ya, nggak main-main ya, nggak nggak kaleng-kaleng gitu ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan lainnya gitu dari PMI yang juga sudah berkontribusi, Mas Akbar, Mas Arief Prasetyo yang tadinya saya duga adalah saudaranya Mas Adi, ternyata tidak. Mas Arief Prasetyo dan Mas Adi Prasetyo itu adalah two different individuals gitu, tapi Kami dua-duanya masih saudara dengan Vicky Prasetyo, Mas. Enggak, Oke, just jadi kidding. terima kasih buat kontribusinya Mas Adi dan kawan-kawan yang lain ya untuk program standar ini. Terus yang kedua, Mas Adi juga sudah memberikan paparan secara singkat dan lugas ya terkait dengan pergeseran paradigma yang tadinya mungkin basisnya adalah lebih ke arah deliverables, lebih ke arah constraints dalam proyeknya ya, dia on time, on budget, on schedule dan lain sebagainya, tapi ke arah yang lebih luas lagi gitu ya, itu ke benefit, ke values. Di mana hal itu bisa merubah tatanan pada saat kita melakukan proyek-proyek itu gitu ya. Ya, mungkin yang tadinya kita uber-uberan untuk proyeknya on time, on schedule, tapi dengan adanya benefit itu justru secara intention proyek-proyek itu mungkin direm malahan gitu ya, mungkin ya saya bilang ya, sehingga kita bisa mendapatkan benefit yang lebih untuk itu. Terus yang ketiga, menurut saya yang tidak kalah menariknya di sini adalah pentingnya masukan ya dari kawan-kawan ya, tidak hanya Pak Adi dan kawan-kawan kontributor lainnya ya untuk program manajemen standar ini, tapi juga teman-teman seluruh ya baik yang PMI chapter maupun bukan gitu, untuk memberikan ya, kita yuk sama-sama sumbang rembuk gitu ya, sumbang ide, sumbang saran ke pemerintah untuk bisa mendeliver project lebih efektif lagi gitu, mungkin dalam kapasitasnya pelaksanaan program ya. Saya pikir ya itu tadi ya, belum banyak loh menurut saya kasus-kasus yang memang diangkat ya, bahkan di level global gitu, yang dimana kacamatanya gitu ya, maksudnya kita tuh monitor benefitnya gitu, masih relatif konservatif lah ya perkembangan ini. Tapi mulai kalau Bapak Ibu mungkin ya kawan-kawan di sini melihat perkembangan Ibu Project Management sendiri sudah mulai terlihat gitu ya, bahwa mereka lebih ke arah value. Tadi pas Mas Adi juga bilang orangnya jadi namanya Value Delivery Manager,
PMO tadinya namanya Project Management Office menjadi Value Delivery Office dan seterusnya gitu. Sehingga ya itu tadi kan shifting paradigma itu menjadikan mengedepankan gitu benefit atau values dari project atau apa yang akan kita deliver itu di atas deliverables sendiri gitu ya, di atas produknya sendiri. Baik, sepertinya hal tersebut akan menutup ya sesi kita malam ini. Sekali lagi terima kasih Mas Adi buat buat diskusi yang malam ini, dan terima kasih juga kawan-kawan yang udah hadir di malam ini ya, dengan segala diskusinya, Pak Dr. Mahrizal, ada Pak selamat malam Pak Samuel Pasaribu ya, satu kehormatan untuk bisa bisa bertemu secara virtual di sini. Kawan-kawan lain, ada Mas Franz Natalius. Wah, ini kalau saya nggak salah, ini mudah-mudahan orangnya sama nih. Ini mantan mahasiswa saya ini ya. Terus juga ada Pak Sahlani, guru kami ya, dan kawan-kawan lainnya ya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan bergulir menuju ke pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga langkah-langkah kita menjadi lebih konkret ya, Mas Adi ya. Ya. Baik, sekali lagi kalau gitu saya ucapkan banyak terima kasih dan saya serahkan sesi ini kembali ke Mbak Ayang. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi, Pak Ihsan. Amat sangat luar biasa pembahasan kali ini ya. Tak terasa banget 90 menit. Kita sudah dari jam 7 malam sampai sekarang sudah hampir jam setengah 9 malam. Waktunya bergulir begitu saja gitu. Tiba-tiba udah mau setengah 9. Nah, sebelum kita menutup acara Prank 94 kali ini, mohon izin untuk Bapak Ibu partisipan dapat berkenan membuka kameranya agar kita dokumentasikan dulu prank kita ke 94. Karena prank yang 94 ini luar biasa banget Pak Adi. Ini kayaknya rekor ya. Partisipan terbanyak sampai tadi saya lihat hampir 250 partisipan. Ya, alhamdulillah, terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih Luar semuanya. biasa, apresiasinya amat sangat banyak nih buat Pak Adi sama Pak Ihsan yang sudah moderasi event kita kali ini. Sudah dibuka kameranya, mau minta tolong kepada rekan-rekan tim program untuk dapat mengabadikan. Ada berapa page nih? Kita tahan aja ya senyumnya. Iya, ada banyak page-nya nih, ada 9. Ada 9 page. Nggak tahu di mana. Oke. Masih senyum. Oke, terakhir. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kami haturkan kepada Pak Adi sebagai speaker dan juga Pak Ihsan sebagai moderator yang sangat luar biasa. Jadi diskusinya, paparannya, dan penjelasannya pada malam ini luar biasa. Nah, saya juga mohon maaf atas segala salah kata atau hilaf yang berlangsung selama event ini. Semoga prank 94 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di prank selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Mas Iksan, Mbak ya semuanya. Terima kasih, Pak Adi. Semoga bermanfaat. Selalu.